Cek, selamat siang Bapak Ibu. Apa suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Kalau terdengar jelas, minta responnya di grup chat ya. Boleh di-mute dulu mungkin, Bu Sugi? Oke, selamat siang Bapak Ibu. Apa suara saya terdengar jelas? Kalau memang jelas, boleh diinfo di message di grup chat supaya bisa kita mulai ya acara episode Jelas, Salak jelas. Bali. Jelas ya Pak ya? Jelas. Terima kasih Pak Atnyane, terima kasih. Di mute dulu. Boleh? Baik, izin Bapak Ibu kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Sobat Satker, akhirnya kita bertemu lagi di acara podcast Salak Bali episode ke-23, kegiatan rutin ya dari KPPN Denpasar yang membahas current issue, khususnya untuk sekarang kalau di akhir tahun ini kita akan membahas terkait dengan jadwal-jadwal penyampaian dokumen di akhir tahun yang harus Bapak Ibu pedomani. Nah, saya di sini Niti dari Pelaksana Kepatuhan Internal KPPN Denpasar. Kita sudah kehadiran juga narasumber kita Mbak Yanti yang adalah salah satu CSO di KPPN Denpasar. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, santai aja. Jadi yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, kita nanti akan membahas terkait jadwal-jadwal dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan nanti langsung disampaikan aja di grup chat. Jadi sudah siap Mbak Yanti ya? Silakan Mbak Yanti. Mau bahas terkait apa ini Mbak Yanti? Selamat sore Bapak Ibu Satker KPPN Denpasar yang berbahagia. Mungkin sudah jelas ya suara dari saya. Baik, kita akan membahas kembali terkait batas-batas waktu pengajuan dokumen untuk pelaksanaan anggaran akhir tahun, mengingat ternyata beberapa satker mungkin masih belum terupdate atau mungkin lupa dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan. Sebelumnya di episode sebelumnya sudah dibahas juga terkait hal ini. Mungkin kita langsung saja membahas lagi, menyampaikan lagi informasi terkait tanggal-tanggal penting pengajuan dokumen ke KPPN dalam rangka langkah-langkah akhir tahun anggaran. Itu kita mulai dari kalau bulan Oktober sudah mau selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi tanggal-tanggal pentingnya itu di tanggal 14, 15, 21 itu sudah berlalu. Jadi kita harus fokus ke bulan November. Jadi kita mulai dari tanggal 4 November
itu untuk SPMLS yang BAST dan atau BAPP-nya tanggal 15 sampai 31 Oktober 2021, paling lambat diajukan ke KPPN itu tanggal 4 November. Jadi mudah-mudahan kalau kita lihat datanya Satker KPPN Denpasar update hari ini itu masih ada 165 satker yang masih memiliki sisa kontrak. Jadi mungkin bisa jadi perhatian untuk pengajuan SPMLS yang BAST-nya tanggal 15 sampai 31 Oktober itu paling lambat diajukan tanggal 4 November. Kemudian untuk pendaftaran kontrak atau adendum tanggal 3 sampai dengan 31 Oktober itu paling lambat diajukan tanggal 5 November. Selanjutnya ada di tanggal 19 November. 19 November ini pengajuan SPMLS BAST atau BAPP dari tanggal 1 sampai dengan 15 November. Itu paling lambat disampaikan ke KPPN itu tanggal 19 November. Oke, selanjutnya ini mungkin bulan Desember. Yang jadi perhatian mungkin di bulan November ini karena kita di Bali ada libur fakultatif Galungan dan Kuningan, itu mohon perhatian untuk satker-satker yang di Bali karena kita ada libur fakultatif namun tidak termasuk dalam libur nasional. Artinya batas-batas waktu ini tetap berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi jangan sampai karena libur fakultatif akhirnya batas-batas waktunya jadi terlupakan seperti itu. Selanjutnya di bulan Desember itu ada di tanggal 3 Desember itu batas waktu untuk SPMLS BAST yang tanggalnya 16 sampai 30 November 2021. Jadi paling lambat tanggal 3 Desember disampaikan. Kemudian untuk pengajuan persetujuan PUP tunai itu paling lambat diajukan tanggal 6 Desember. Selanjutnya tanggal 7 Desember itu paling lambat pengajuan SPMUP tunai atau GUP tunai atau PUP tunai ya. Kemudian pendaftaran kontrak atau adendum kontrak dari tanggal 1 sampai dengan 30 November 2021. Selanjutnya tanggal 10 Desember itu batas akhir pengajuan gaji induk Januari 2022. Yang saat ini kita akan menggunakan aplikasi Sakti ya Niti ya. Betul. Sekaligus juga merupakan tanggal paling lambat pengajuan pendaftaran kontrak atau adendum yang tertanggal 1 sampai dengan 7 Desember 2021. Oke, selanjutnya tanggal 13, ini Desember cukup banyak ya Bapak Ibu untuk menjadi perhatian. Mungkin kalendernya bisa dicetak untuk menjadi reminder setiap tanggalnya. Jadi dari tanggal 13-nya itu SPML, batas waktu paling lambat penyampaian SPMLS pembayaran honorarium tunjangan, vakasi dan penghasilan PPN-PN. Kemudian untuk tanggal 15 itu batas akhir 15 Desember, batas akhir penyampaian SPMLS BAST atau BAPP yang tertanggal 1 sampai dengan 9 Desember 2021. Kemudian di tanggal 17 Desember itu paling lambat pengajuan penggunaan KKP. Jadi untuk KKP paling lambat penggunaannya itu di tanggal 17 Desember. Jadi setelahnya udah nggak bisa dipakai ya nih ya. Kemudian di SPMLS non kontraktual juga paling lambat tanggal 17 Desember. Kemudian pendaftaran kontrak atau adendum yang tertanggal 8 sampai dengan 14 Desember itu juga paling lambat tanggal 17 Desember. Selanjutnya tanggal 21 Desember itu adalah batas akhir penyampaian SPM GUP atau PTUP KKP.
Jadi penggunaannya paling lambat tanggal 17, SPM-nya ke KPPN itu paling lambat tanggal 21. Kemudian SPMKP atau SPMKB atau SPMKC atau SPMIB atau SPMPP, mungkin dari Satker KPP ya, Satker Pajak. Itu paling lambat pengajuannya juga tanggal 21 Desember. Kemudian begitu juga dengan pengajuan nomor register hibah langsung uang. Itu juga di tanggal 21 Desember. Kemudian selanjutnya di tanggal 22 Desember adalah batas waktu penyampaian SPMLS, BAST atau BAPP yang tertanggal 10 sampai dengan 20 Desember 2021. Kemudian pendaftaran kontrak adendum yang tertanggal 15 sampai 20 Desember 2021, ini juga paling lambat tanggal 22 Desember. Jadi kemungkinan ini kalau hitungan kontrak memang masih kurang dari 5 hari ya Niti ya, tapi ini sudah ditetapkan bahwa untuk kontrak tanggal 15 sampai 20 Desember itu harus paling lambat didaftarkan tanggal 22 Desember. Begitu juga dengan SP3 BLU yang realisasinya dari tanggal 1 sampai dengan 17 Desember 2021. Selanjutnya tanggal 23 Desember itu surat ralat atau SPPK atas retur SP2D, itu paling lambat tanggal 23 Desember. Kemudian tanggal 24 Desember, nah ini karena tahun ini juga tanggal 24 Desember tidak libur ya, Niti ya. Tidak ada cuti bersama, jadi ditetapkan sebagai tanggal akhir penyampaian SPMLS, BAST ataupun BAPP tanggal 21 sampai dengan 31 Desember. Gitu. Kemudian pendaftaran kontrak atau adendum juga yang tertanggal 21 sampai dengan 24 Desember 2021. Kemudian selanjutnya permohonan surat izin pembukaan rekening hibah langsung uang. Itu juga paling akhir disampaikan tanggal 24 Desember 2021. Tanggal terakhir adalah tanggal 27, yaitu pengajuan register hibah langsung barang atau jasa atau surat berharga. Ya, mungkin itu yang untuk yang bulan Desember. Kemudian di Januari kita juga ada tanggal penting Bapak Ibu untuk menyelesaikan pelaksanaan anggaran tahun 2021, yaitu dari tanggal 7 Januari itu adalah paling lambat penyampaian SPM DUP nihil atau PPUP tunai. Kemudian ada SP3 BLU realisasi tanggal 18 sampai 31 Desember. Kemudian SP2HL atau SP4HL atau MPHL BJS itu juga disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari. Kemudian tanggal 18 Januari itu ada SPM pengesahan terhadap belanja modal tanah PSN. Nah, untuk tanggal 20 Januari itu closing period SPAN untuk periode Desember 2021. Selanjutnya tanggal 21 Januari adalah upload data Saiba maupun push data Sakti ke aplikasi Tirekon atau LK. Nah, ini kita sudah bersiap untuk menggunakan Sakti full modul itu di tahun 2021. 2022, mohon maaf. Selanjutnya di tanggal 24 Januari adalah batas waktu pengajuan rekonsiliasi antara KPPN dan UAPA atau UAPA Bun. Gitu. Mungkin di sini ada beberapa poin juga yang harus kita tekankan ya, Mbak Yanti ya. Ini yang terkait dengan kontraktual, Bapak Ibu ada 165 satuan kerja yang kontraknya sisa kontrak. Sisa kontrak yang berarti belum 100% dibayar. Itu juga jadi perhatian Bapak Ibu. Kemudian ada di tanggal 10 gaji induk Januari. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang masih bayar belanja pegawai 51 untuk gaji induk ya. Jadi kalau misalnya memang merasa belum katam gitu ya dengan aplikasi Sakti atau
belum sangat menguasai, belum familiar dengan aplikasinya, bisa mulai sekarang Bapak Ibu dicoba-coba bulan November ini kita belajar lagi, bisa diakses melalui YouTube. YouTube-nya Sakti ya, bisa belajar, itu sudah lengkap banget dari narik data GPP, bikin SPP, bikin SPM, itu sudah ada. Jadi nanti di awal-awal bulan Desember dari tanggal 1 tanggal 10 itu Bapak Ibu tidak panik gitu jadinya ya kan. Jadi dicegah juga jangan sampai Bapak Ibu tidak gajian. Betul. Yang paling penting adalah usernya tidak terlock ya. Jadi artinya Bapak Ibu sudah yang user-user Sakti itu sudah mengetahui, jadi tidak lupa password gitu. Jadi lancar nanti proses pengajuan SPM gaji induknya. Betul. Kemudian mungkin di sini yang tidak tercantum Mbak Yanti ada di tanggal 31 Desember. Untuk Bapak Ibu yang masih mengelola uang persediaan. Jadi tanggal 31 Desember itu terakhir untuk nyetor sisa uang persediaannya. Jangan sampai lewat tahun gitu ya. Jadi walaupun memang kegiatannya sampai dengan tanggal 31 masih berjalan misalnya seperti itu, tapi tetap harus diperhitungkan mungkin di awal-awal di awal-awal minggu tanggal 27, jangan sampai penyetoran sisa UP-nya itu lebih dari tanggal 31 Desember. Karena itu akan menjadi masalah untuk Satker dan juga untuk KPPN. Betul. Gitu. Karena mengingat tanggal 31 Desember ini hari Jumat, jadi kalau lewat udah masuknya bulan Januari itu sudah tanggal 3 ya. Betul. Jadi kalau bisa jadi, jangan mepet-mepet. Jangan pas 31-nya tanggal 30 gitu Bapak Ibu, biar tenang kita semua ya. Iya, betul. Ini mungkin kita bisa memprediksi pengeluaran dari tanggal mungkin 3 hari sebelumnya akan ada pengeluaran berapa, jadi sudah bisa direncanakan penyetorannya seberapa banyak. Termasuk juga kalau sudah diperhitungkan untuk uang makan gitu ya Mbak Yanti ya. Untuk uang makan juga sudah harus diperhitungkan. Karena kan pengajuannya melalui UP ya. Oke. Selanjutnya kita mau bahas terkait permasalahan yang sering muncul di CSO itu di mana? Oke. Di 30. Oke. Ya, kita yang sering terjadi itu kan sekarang terkait yang sering ditanyakan di HCSO itu terkait SPM penolakan SPM. Nah itu terkait penolakan SPM. Ya, utamanya yang sering adalah uraian tidak sesuai. Nah, ini sebenarnya sudah diatur sejak lama ya tentang uraian SPM, yaitu di PMK 190 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian sudah dipertegas juga oleh Surat Kepala KPPN Denpasar nomor S1047 dan juga yang baru saja juga dipertegas lagi melalui surat nomor 1721. Nah, seringnya itu uraian SPM itu tidak memberikan keterangan apakah itu adalah belanja barang atau belanja modal, yang seringkali ditanyakan oleh Satker seperti itu. Jadi di uraian SPM-nya minimal itu ada informasi akun apa yang dibebankan gitu. Jadi kalau akunnya 52 berarti ditambahkan di keterangannya di situ belanja barang ataupun belanja jasa. Nah, kalau dia 53 berarti dia belanja modal. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi di PMK juga sudah di bold itu ya di template-nya. Jadi karena banyaknya Satker yang mungkin lupa menambahkan keterangan itu, akhirnya SPM-nya sering tertolak karena uraiannya tidak sesuai dengan PMK 190. Kemudian ada lagi permasalahan terkait terlambat mengajukan SPM-GU karena belum melakukan penetapan MP-PNBP. Nah, ini juga sesuai dengan surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan nomor S1170 tentang langkah-langkah persiapan penggunaan modul MP-PNBP dalam rangka penetapan MP-PNBP. Ini sudah disampaikan bahwa Satker dapat melakukan permohonan penetapan MP-PNBP itu ke Kanwil melalui aplikasi ISPM gitu. Jadi jangan sampai nanti prosesnya
menyebabkan keterlambatan GU di akun tersebut di UP yang sudah diajukan. Kemudian yang selanjutnya adalah SPM gagal validasi karena data supplier tidak sesuai. Mungkin ini permasalahannya sudah dari tahun ke tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi karena suppliernya tidak sesuai atau NRS-nya nomornya tidak sesuai. Mungkin sekali lagi kami mengingatkan lagi gitu pada saat mengajukan SPM agar dicek dulu referensi suppliernya di Omspan, dan pada saat mengusulkan SPM itu dipastikan lagi nomor NRS-nya tuh sudah sesuai. Kemudian kalau seandainya ada supplier baru itu agar dapat memberikan tanda ya di SPM-nya sehingga petugas bisa mengetahui bahwa supplier itu adalah supplier baru. Jadi tidak langsung tertolak gitu. Tandanya Gitu, ini maksudnya tandanya. dalam arti bisa dikasih lampiran tambahan. Lampiran tambahan, betul. Atau mungkin di SPM-nya dikasih tulisan supplier baru SPM gitu. pakai pensil aja gitu ya. Pakai pensil gitu. Jadi artinya karena dengan adanya penolakan SPM dengan gagal validasi di SPM ini bisa menyebabkan ya sampai nilai IPA. Jadi dari kesalahan SPM-nya berkurang, kemudian indikator kemungkinan retur juga bisa ya. Jadi kalau misalnya sampai karena data supplier kemudian SPM-nya mungkin berhasil diproses tapi ternyata nomor rekeningnya tidak sesuai, akhirnya retur. Nah, itu juga mengurangi nilai IPA. Jadi mungkin juga penolakan SPM sama retur SP2D ini Bu Yanti di akhir tahun kayak gini harus banget dicegah. Betul. Karena itu bikin kita 2 kali kerja nggak sih? Betul. Jadi 2 kali kerja. Jadi kita sudah hektik nih Bapak Ibu dengan kegiatan akhir tahun ditambah lagi ada penolakan SPM dan retur. Nah, jadi double kita kerjanya. Di Bapak Ibunya juga susah, di kitanya juga menumpuk gitu ya permasalahannya jadinya gitu. Itu jadi kita sama-sama mencegah penumpukan pekerjaan di akhir tahun. Jadi kita bisa tahun baruan lebih tenang gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya mungkin kita mengingatkan lagi yang tadi terkait satker-satker yang masih punya sisa kontrak ya, mungkin kita bisa sampaikan listnya di sini. Kita tidak menyampaikan detail kontraknya, karena pasti Bapak Ibu sudah tahu ya berapa kontrak yang dimiliki masing-masing satker, itu bisa dicek lagi di Omspan-nya, jangan sampai terlewat lagi, karena tadi sudah disampaikan ya kalender batas-batas waktu pengajuan dokumennya. Kalau dokumennya dicek lagi kontraknya tanggal berapa, kemudian batas waktunya tanggal berapa, seperti itu. Ya. Oke. Itu mungkin Bapak Ibu silahkan, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Kita bisa terima untuk pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu silahkan kalau mau raise hand, kita undang untuk live bersama kami. Ya silahkan, tapi kalau mau lewat grup chat aja, kami silahkan Bapak Ibu. Ya, ada yang perlu dikonfirmasi mungkin silahkan. Masih kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan belajar dari bulan Oktober kemarin ada beberapa satker yang terlambat gitu. Mudah-mudahan di bulan November ini tidak ada yang terlambat mengajukan data kontraknya ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini sudah ada yang raise hand untuk Disnaker. Ya, silakan. Silakan dari Disnaker. Di unmute dulu Bapak, saya sudah ask to unmute. Halo? Ya, halo, silakan. bisa dengar? Perkenalkan, kami dari Satker 229016 dari Disnaker STM. Nah, kami ingin bertanya Bu sedikit. Ini kan kami ada kesalahan di GU nomor 10. Ini menyangkut SP2D-nya. Nah, di GU nomor 10 ini kami sudah SP2D. Setelah itu, kami baru menyadari ada kesalahan di input kode kegiatannya itu. Untuk total realisasinya itu nggak ada masalah, tapi ada kesalahan di input kodenya itu. Nah, sedangkan kami itu udah melakukan pengajuan SPM baru di Oktober ini.
apakah boleh SPM barunya itu kami ajukan dulu, habis itu nanti SPM koreksinya untuk GU 10 ini nanti begitu Bu. Oke, mungkin gini ya Pak ya. Jadi salah pilih kode kegiatan gitu ya Pak ya waktu bikin SPM. Halo, Oke, Bapak. Bapak mute lagi. Halo, Bapak. Ya Bu, Oke. salah milih kode kegiatan. Salah pilih kode kegiatan ya. Jadi memang gini Pak, SPM yang baru silahkan diajukan asal kalau misalnya SPM-nya tuh mengambil anggaran di kegiatan yang sama, akunnya itu tidak boleh kurang setelah Bapak melakukan koreksi gitu. Ya, tapi Oh iya. kalau misalnya memang banyak gitu, maksudnya misalnya memang kode di kegiatan tersebut anggarannya masih banyak, silahkan ajukan aja SPM-nya. Tapi Oh kalau gitu. misalnya memang anggarannya terbatas, selesaikan dulu koreksinya. Nanti kan Bapak tahu nih, oh sisa dananya ini ternyata segini. Oh ternyata saya nggak bisa bebankan di kegiatan ini. Oh, yang penting pagunya tidak minus gitu ya Bu ya maksudnya. Betul sekali. Oh Dicek gitu. lagi ya Pak. Iya. Bisa Oh, iya. sisa dananya bisa dicek lagi di Omspan ya Pak, memastikan itu. Oh ya. Ya. Ya, untuk sisa dananya masih belum minus. Oh Oh ya. ya. Belum minus. Cuma itu udah kayak kita cuma apa istilahnya kurang teliti aja sih Khawatiran. masalah itu. Khawatiran Kecepatan mungkin waktu ini. Iya. Ya, terima kasih ya. Sip, thank you, Ya, terima terima kasih. kasih. Kita ke balai dulu ya. Balai Besar Veteriner, silahkan Ibu-Ibu. Baik Bu, selamat sore. Saya Ibu Agung. Ada yang saya tanyakan Bu. Ibu, kami kan ada masalah sedikit di perpanjangan kontrak. Oke. Nah waktu ini saya ada adendum kontrak Bu di tanggal 21 September. Tetapi kami upload lagi di tanggal 18 September dibilang sudah lewat kan ya Bu ya? 18 Oktober. Okay. Nah, terus sekarang kan saya dapat surat dari DJPB buat dispensasi pulang. Ya. Terus sekarang kami kendalanya belum punya ini Bu KPA. Masih masa transisi KPA kami kan sudah pindah tugas ke UNUD gitu Bu. Nah, terus sekarang saya buat dispensasi itu siapa yang boleh tanda tangan Bu? Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Siap. Kalau misalnya memang posisi KPA tidak ada, apa pasti ditunjuk PLT-nya kan ya Bu ya? PLT-nya belum Bu, ada SK-nya. Belum SK tidak. kuasa pengguna anggarannya belum ada gitu. Oh, berarti SK KPA-nya tidak ada. Nah. Iya. Oke, karena sebenarnya ini adalah kewenangan Kanwil ya Bu ya. Kan seperti di surat Kanwil itu untuk memberikan persetujuan, kami juga harus koordinasi apakah memang boleh PPK gitu yang misalnya atas nama KPA PPK yang tanda tangan itu kan maksudnya ya maksud Ibu apakah PPK atau PPSPM boleh menandatangani gitu kan. Nah, izin mungkin ini kami hold dulu Bu karena memang ini kewenangan Kanwil yang menjawab. Karena kan suratnya langsung ke Kanwil DJPB ya. Iya Bu. Jadi mungkin bisa dibantu Ibu nanti disampaikan aja melalui HCSO ya. Oh iya, baik Bu. Baik Bu, nanti saya sampaikan Bu. Nanti karena tadi saya juga WA tetapi belum dijawab Bu. Makanya saya kebetulan ada pertemuan ini saya langsung tanya lagi gitu Bu. WA ke Kanwil izin Ibu? Iya, WA ke Kanwil siap. yang ngasih saya surat itu. Siap. Nanti kami bantu koordinasi ke Kanwil Bu, tapi mohon izin dimasukkan dulu tiketnya ya. Nanti kita koordinasi ke Kanwil. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak. Mohon dibantu. Terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Oke, mungkin di sini ada kita ke chat ya, Bapak Ibu. Dari Ibu sebentar. Oke, ini dari Dewi Puspita, selamat siang. Mohon izin bertanya, apakah biaya diklat senilai lebih dari 50 juta boleh dibayarkan melalui TUP? Ya, boleh. Jadi TUP sekarang kan sudah tidak dibatasi ya. Sampai dengan 1 miliar. Sampai dengan 1 miliar. Ya, jadi
Ya, kalau TUP untuk yang COVID COVID tidak itu dibatasi. tidak dibatasi, tapi kalau untuk yang non COVID itu dibatasi sampai dengan 1 miliar. Jadi untuk biaya Pembayaran diklat dengan biaya 50 juta itu silahkan dengan TUP. dipersilakan. Karena kita sudah mau habis waktu ini Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Nanti untuk yang lain bisa nanti melalui HCSO yang Mbak Yanti ya. Dari Kesdam, izin bertanya dari Satker Kesdam, apabila ada SPM yang tertinggal karena menunggu pengesahan klaim BPJS pada bulan Desember, namun batas penyampaian SPM sudah close. Apakah masih mendapat waktu tambahan waktu penyampaian karena mengingat masih ada beberapa hari lagi sampai dengan tanggal 31 Desember. Penyampaian SPM itu tetap mengikuti jadwal LLAT Pak, apapun alasannya. Jadi kalau misalnya memang dari Bapak-bapak di Kesdam, Bapak Ibu di Kesdam sudah menerima surat dari Kanwil S1473 ya. Kalau misalnya terkait dengan keterlambatan pengajuan SPM dalam rangka percepatan penyerapan, Bapak Ibu bisa menyampaikan untuk keterlambatan sampai dengan tanggal 10 Desember saja. Di atas tanggal 10 Desember itu Bapak Ibu juga sudah harus bersurat ke kantor pusat kami melalui eselon 1 Bapak Ibu ke Direktorat PA ya, Yanti ya, gitu. Pelaksanaan anggaran, betul. Dirjen Perbenaran. Betul. Jadi ya itu kita tetap mengikuti, jadi apapun alasannya kita tetap mengikuti jadwal LLAT. Pun kalau misalnya memang alasan tersebut dapat misalnya bisa dinegasikan gitu ya, sebenarnya itu dapat disampaikan ke Kanwil sebelum batas waktu 10 Desember atau ke eselon kami eselon 1 kami di Direktorat Pelaksanaan Anggaran setelah untuk yang keterlambatan setelah tanggal 10 Desember. Gitu. Cuman ya Bapak Ibu jangan sampai terlambat karena dispensasi SPM itu berpengaruh ke kinerja Bapak Ibu sebagai satuan kerja dan kinerja kami sebagai KPPN. Gitu ya. Walaupun sudah ada surat S147 itu bukan berarti membenarkan Bapak Ibu untuk terlambat mengajukan dokumen ya Bapak Ibu, kita tetap berpedoman pada Per 9 untuk LLAT. Begitu ya Mbak Yanti ya. Mungkin bisa dikejar Pak, klaimnya bisa sebelum tanggal 10 gitu, jadi bisa dilakukan penyampaian SPM-nya tepat waktu. Itu mungkin karena izin kita juga keterbatasan waktu. Betul. Ini Bapak Ibu cuman bisa sampai jam 3 sore aja. Mungkin ada 2 pertanyaan ini yang belum terjawab ya. Bisa disampaikan melalui HCSO aja ya Mbak Yanti ya. Nanti kita standby untuk jawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Itu mungkin mohon izin kalau misalnya sekali lagi mohon maaf kalau belum terjawab semua pertanyaannya Bapak Ibu. Sekali lagi silakan disampaikan ke HCSO. Jadi nanti kita tetap standby, terus juga jangan lupa terkait dengan jadwal-jadwal LLAT. Ada lagi mungkin yang disampaikan dari Mbak Yanti? Sudah ya. Jadi kita akhiri Salak Bali episode. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang belum masuk grup Telegram, mengingat ini kan sudah masa-masa kritis untuk akhir tahun ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu Satker yang pengelola keuangan, khususnya Satker di wilayah KPPN Denpasar yang belum masuk grup Telegram, mohon bisa ikut masuk Telegram karena informasi-informasi terupdate kita update-nya di Telegram gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi sehingga mengakibatkan keterlambatan atau yang lainnya. Gitu. Betul sekali. Informasi di grup Telegram itu sudah komprehensif banget. Oke, Bapak Ibu, demikian Salak Bali episode ke-23. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu Sobat Satker. Sampai ketemu lagi di Salak Bali episode 24 dengan narasumber yang berbeda. Oke, kami tutup ya dengan para pesanti. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya izin end meeting ya Bapak Ibu ya.